Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya adik-adik? Semoga selalu dalam kondisi sehat ya. Untuk pertemuan hari ini, kita akan membahas tentang materi yang sudah dipelajari di mata kuliah sebelumnya, yaitu di matematika dasar. Kita lihat sebentar untuk ini, saya share screen dulu. Kemarin, di pertemuan kemarin, ini ya, saya menanyakan di semester 1 kemarin ada mata kuliah apa? Ada mata kuliah matematika dasar, kemudian materinya di semester 1 adalah persamaan linear, matrik, limit fungsi, turunan fungsi, dan integral. Oke. Untuk hari ini rencana saya adalah saya mau mengecek apakah pemahaman adik-adik terkait materi matematika dasar di semester 1 itu sudah dikuasai dengan baik. Kenapa? Karena nanti untuk di mata kuliah matematika terapan akan menggunakan materi-materi tersebut. Sehingga nanti setelah dari apa yang paparan saya ini akan saya berikan soal-soal terkait materi-materi tersebut. Baik, untuk yang pertama kita lihat terkait fungsi ya. Saya stop share dulu untuk yang di sini. Persamaan linear. Saya share screen whiteboard mungkin. Oke. Nampak ya? Saya share whiteboard. Jadi saya di sini ada papan tulisnya. Untuk materi pertama tadi yang mau kita bahas tentang apa tadi? Pertama itu tadi tentang fungsi ya. Oke, tadi kita mau membahas tentang fungsi. Kemudian di materi kedua itu tadi kita mau membahas tentang limit fungsi. Kemudian yang ketiga kita itu mau membahas tentang turunan fungsi atau diferensialnya. Kemudian kita akan membahas juga tentang integral. Oke. Untuk materi pertama yaitu fungsi. Fungsi itu apa? Jadi fungsi itu kalau misalnya yang sudah adik-adik ketahui kemarin, ini bebas ya. Oke. Jadi untuk fungsi kemarin barangkali adik-adik sudah mengenal ada fungsi. Fungsi apa saja yang dikenal kemarin? Oke, mungkin ada fungsi linear. Fungsi linear. Fungsi linear itu yang seperti apa coba? Ya, fungsi linear itu untuk fungsi yang misalnya Y sama dengan untuk X-nya berpangkat 1. 2X plus 4 misalnya. Maka di sini fungsi linear. Di sini grafiknya seperti apa? Tentu saja grafiknya adalah grafik lurus. Kalau saya gambarkan, misalnya di sini, itu ya, Y sama dengan 2X Oke, ini Y, di sini X-nya. Oke, nah grafik fungsi linear. Ini kalau misalnya kita buat seperti apa fungsinya itu? Jika Y-nya 0, maka X-nya ada di mana? Kalau Y 0, di sini 0, maka 2X itu min 4. Berarti X-nya adalah min 2, maka X-nya di min 2. Misal ini min 1, maka di sini min 2. Ini yang 0. Di titik ini ya. Min 2,0. Jika X-nya yang 0, maka Y-nya di
4. X-nya 0, maka Y sama dengan 4. 1, 2, 3, 4. Di sini. Maka, oke, tadi nggak pas ya. Nah, maka fungsinya ini adalah Y sama dengan 2X min 4 di situ. Nah, ini adalah fungsi linier. Apakah fungsi linier hanya ini? Tidak, ada banyak sekali fungsi linier. Kemudian ada fungsi yang lain, di sana ada fungsi kuadrat. Kalau fungsi kuadrat, contohnya, nanti untuk fungsi kuadrat, ini X-nya adalah berpangkat 2. Kalau linier, ini berpangkat 1. Jadi kalau misalnya fungsi kuadrat. Oke, untuk fungsi kuadrat contohnya adalah Y sama dengan, nah misalnya, X kuadrat plus 4 misalnya. Atau ganti, biar nggak plus 4. X kuadrat plus 3 misalnya. Atau mau X kuadrat plus berapa? Saya hapus dulu. X kuadrat plus berapa misalnya? 9 misalnya. Nah, maka nanti untuk grafiknya berupa ya, ini ya, Y dan X. Jika X-nya 0, Y-nya ada di 9. Sini misalnya, ini 9. Jika Y-nya yang 0, sebentar. Nanti akan, saya ambil contoh yang gampang dulu aja ya. Maksudnya gampang adalah ini saya tambahin. Saya tambahin plus 6X. Nah, biar gambarnya, kalau ini nanti ada pakai akar-akaran. Nah, Y kuadrat plus 6X plus 9. Nah, kalau X-nya 0, Y-nya 9. Kalau X-nya, Y-nya yang 0, maka X-nya adalah ya min 3 dan 3. Min 3, sininya 3. Ada nggak ini yang melengkung? Nggak ada ya. Oke, maka nanti menggambarnya juga, nah, tapi ini jelek ya gambarnya. Nanti bisa pakai software yang lain. Nah, harusnya ini bentuknya kurva. Kayak jelek banget. Kalau bantuan pakai Maple atau GeoGebra nanti lebih bagus. Ya. Karena ini manual, jadi seperti ini. Oke. Jadi berupa parabola yang terbuka ke bawah. Seperti itu. Itu fungsi kuadrat. Nanti ada pangkat 3 dan sebagainya. Itu tentang fungsi. Kemudian ada juga fungsi yang lain. Barangkali kemarin sudah dibahas atau belum sama di kuliah sebelumnya. Ada fungsi trigonometri, fungsi eksponen, logaritma. Nah, nanti adik-adik silahkan untuk fungsi ini adik-adik cari. Nanti ada fungsi linier, fungsi kuadrat. Kemudian nanti adik-adik cari juga tentang fungsi trigonometri. Nah, kemudian ada juga fungsi eksponen dan logaritma. Fungsi trigonometri,
Masih ikiku saya menulisnya di sini. Oke. Eksponen logaritma. Nanti silahkan dicari ya. Eksponen. Oke, sampai di sini barangkali kalau ada yang mau ditanyakan nanti silahkan dicatat ya di kolom komentar. Oke, eksponen logaritma. Kemudian nanti silahkan itu dicari. Kemudian limit fungsi. Limit fungsi itu yang seperti apa? Yang kedua, kita akan membahas tentang limit fungsi. Oke. Untuk limit fungsi ini, kita bisa mencari limit fungsi dari, saya hapus dulu ini misalnya limit fungsi. Oke, ini saya hapus dulu. Ikut kehapus tadi ya. Oke, berarti nggak bisa itu dihapus ya. Oke, untuk limit fungsi misalnya, ya. Oke. Nah, ini saya ginikan saja, kayaknya tadi nggak mau dihapus ya. Oke, limit fungsi dari Y sama dengan 2X min 4 misalnya. Ada yang mau buat soal di sini kalau saya mencari misalnya limit dari 2X plus 4. 2X plus 4. Nah, untuk limit, apa itu limit? Barangkali dulu sudah dibahas yang disebut limit. Limit itu adalah mendekati. Bisa dibilang, oh uangku sudah limit sudah mau habis. Biasanya dalam kehidupan sehari-hari, istilah limit itu digunakan untuk menyebutkan sesuatu yang hampir habis, sehingga limit itu biasanya di kehidupan sehari-hari dihubungkan dengan mendekati ke 0. Nah, tapi di limit fungsi ini tidak hanya mendekati 0, mendekati berbagai macam. Jadi misalnya tidak hanya 0. Kalau di sini kita lihat limit X mendekati 0 dari 2X plus 4. Oh, gambarnya tadi harusnya nggak dihapus saja ya. Udah terlanjur, oke. Mungkin saya gambar tapi agak kasar. Tadi gimana? Gini ya tadi. Oke. X mendekati 0. Jadi 0 di sini. X mendekati 0 berarti artinya mendekati itu tidak sama dengan 0. Nah, untuk X mendekati 0, ini nilainya ke berapa? Tadi di sini adalah 4 ya. Oke, untuk X mendekati 0 dari arah kanan, itu maksudnya 0, tapi dari arah kanan. 0 dari arah kanan itu bisa 0,1. Itu 0 tapi dari arah kanan, mendekati 0 dari arah kanan. 0,01 mendekati 0 dari arah kanan, lebih dekat lagi. Lebih dekat lagi adalah 0,001. Lebih dekat lagi 0,000, mungkin nolnya banyak sekali sampai panjang papan tulisnya nggak muat. Nah, semakin banyak nolnya di sini, maka dia semakin mendekati 0 dari arah kanan. Dari arah kanan itu lebih dari 0. Jadi semakin dekat. Maka nilainya akan semakin mendekati berapa? Bisa kita substitusikan ke sana. Oh, ternyata kalau di sini 0,1, maka ini 0,2 ditambah 4, maka 4,2. Yang di sini 4,02. 4,002. 4,02. Jadi
semakin mendekati ke 0 nilainya, kalau dari arah kanan, dia akan semakin mendekati ke 4. Nah, seperti itu. Dari arah kiri, kalau dari arah kiri, mendekati 0 dari arah kiri itu berapa? Min 0,1 sama kalau dari arah kiri min 0,1 min 0,001. Nah ini semakin ininya panjang semakin mendekati 0 dari arah kiri, hasilnya ternyata juga sama akan mendekati 4 karena kalau ini nanti berarti 3,8 berapa nanti lama-lama akan 3,9999 dan seterusnya. Nanti nilainya juga dari arah kiri ternyata juga mendekati ke 4, sama. 0 dari arah kiri juga mendekati ke 4, seperti itu. Jadi nanti dari arah kanan dan dari arah kiri, nilai limitnya adalah mendekati ke nilai 4. Maka di sini limit fungsinya ada. Jadi limit fungsinya itu jika limit didekati dari kanan dan didekati dari kiri, itu sama, yaitu 4. Nah, apakah ada yang didekati dari kanan dan dari kiri tidak sama? Tentu saja ada banyak sekali. Nah, nanti adik-adik coba, nanti saya berikan soal, dicari limit kanan dan limit kirinya. Apakah ada yang tidak mempunyai nilai limit? Nanti akan kita lihat bersama. Itu materi limit. Jadi salah satunya adalah bisa dengan disubstitusikan, tapi tidak semua. Karena ada yang dengan disubstitusikan tetap nggak akan menemukan yang sama. Oke, itu limit fungsi. Turunan fungsi. Nah, kalau turunan fungsi, sekarang kita bahas turunan fungsi. Turunan fungsi, kalau Y sama dengan 2X plus 4, maka turunan pertama adalah, nah, notasinya bisa seperti ini, atau turunan pertama bisa dengan notasi seperti ini. Sama ya, ini notasi untuk turunan pertama dari suatu fungsi. Nah, turunan fungsi dari Y sama dengan 2X plus 4 seperti apa? Masih ingat nggak? Iya, itu 2 ya. 2. Dari mana kok bisa 2? Ya, kalau kemudian kenapa yang 4 kok hilang? Iya, jadi untuk X-nya di sini adalah X pangkat 1. Kalau kita punya Y sama dengan 2X itu, maka 2 dikalikan nanti X-nya di sini adalah X, berarti artinya X-nya pangkat 1 dikurangi 1 itu adalah 0. Iya. Sedangkan yang 1 tadi ditaruh ke depan, 2 kali 1 seperti itu. Plus 4. 4 itu kan sama saja dengan 4, X-nya pangkat 0. Sehingga ini sama saja dikalikan 0. Ini kalau mau dikalikan min 1 kan sama hasilnya ini adalah 0. Sehingga di sini adalah 2. Oke. Itu limit fungsi. Bagaimana jika limit fungsi yang lain? Kalau kita punya, kita lihat, Y sama dengan 3X kuadrat plus 4. Misalnya. Oh, jangan plus 4 lagi. Plus 4X. X pangkat 3. Min 2. Tadi nomor 1 ya. Maka ini yang nomor 2. Maka turunannya adalah nah, ini 3. Kemudian X-nya yang tadi kan 4 ya di sini. Maka di sini dikalikan 4. Nah, untuk X-nya bagaimana pangkatnya? 4 dikurangi 1. Kemudian plus 4, ini yang di sini, dikalikan 3, kemudian X-nya pangkat 3 dikurangi 1.
Nah, yang 2 seperti apa? Sama seperti kasus yang ini tadi. Karena X-nya pangkat 0 menjadi 0. Maka hasilnya adalah ya 12 X pangkat 3 plus 12 X kuadrat. Oke, tentu mudah sekali ya, itu turunan fungsi yang bentuknya memang masih sederhana. Untuk turunan fungsi trigonometri dan sebagainya nanti adik-adik bisa merefresh kembali, nanti saya berikan untuk soal-soalnya sehingga saya tahu sampai di mana pemahamannya. Nanti kalau ada kesulitan silahkan kalau mau di WhatsApp grupnya. Oke, kemudian yang ketiga integral. Kalau integralnya, bagaimana jika integral? Tentu saja kalau turunan itu integral itu balikan dari turunan. Oke, kalau dari integralnya, misalnya ini tadi 2 dari sini ya, kita lihat. Maka simbol integral seperti apa? Oke, saya balik integral, ini gitu ya. 2 dx. Maka di sini adalah 2x, tapi masih plus sebuah konstanta. Konstantanya belum diketahui. Nah, balikannya ke sana. Nah, kalau diperhatikan. Ada hubungan enggak dengan di sana? Nah, sama ya. Jadi 2x plus 4, 5, 6, dan sebagainya ini sebuah konstanta yang belum diketahui, itu integral. Nah, nanti kalau di sini, integral dari 12x pangkat 3 plus 12x kuadrat, tentu saja ada dx-nya ya, ini tadi belum ada ininya, dx. Nah, maka hasilnya nanti ternyata akan sama yang di sini, cuma dengan konstanta yang belum diketahui. Nah, di sana adalah bagaimana mencarinya. Jadi kalau tadi dikurangi 1 untuk integral ini ditambah 1. X pangkat 3 berarti menjadi X, 3 tambah 1 adalah 4, kemudian 12, ini dibagi dengan 4. Jadi ini pembaginya. Plus X kuadrat, itu jadi X pangkat 3 karena ditambah 1. Kemudian nanti di sini adalah dibagi 3. Ini tadi adalah 12. Nah, tentu saja plus J. Nah, bisa diperhatikan sama enggak? Sama, tapi memang untuk konstantanya ini belum diketahui. Jadi ini integral tak tentu seperti ini. Nah, itu untuk sekilas mengingatkan kembali untuk materi fungsi, limit fungsi, turunan fungsi, dan integral. Barangkali sudah dibahas waktu di matematika dasar. Nanti tidak hanya ini, nanti ada soal-soal yang akan saya share. Nanti saya lihat adik-adik memang kalau untuk yang di di rekamannya ini nanti mungkin kurang banyak, nanti bisa kita tambah lagi. Demikian, saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.